ketiga, yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri atas pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Mardiana Adlan dari SMA Swasta Budi Satria. Saya Roma Wulinta Saragi dari SDN 066050. Saya Zuraida Rahab dari SDS Al-Ikhlas Taqwa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Jura. Waalaikumsalam Bu Mardiana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mardiana. Alhamdulillah. Oh ya, hari ini Bu Jura akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu Mardiana. Oke, sebelum melakukan coaching, saya akan menyampaikan dulu beberapa pertanyaan. Boleh Bu Jura? Boleh Bu Mardiana. Oke. Nah, pada saat nanti akan melaksanakan coaching, saya nanti akan mengamati baik coach maupun coachee. Kemudian saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah proses coaching sudah berjalan dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Kemudian apakah coachee sudah merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Jura selaku coach. Dan Bu Jura juga jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu, boleh Bu Jura? Boleh Bu Mardiana. Oke. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang akan Bu Jura kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan pastinya kompetensi coaching ya Ibu, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Berbobot pastinya Bu Mardiana. Iya. Pertanyaan yang sangat berbobot. Oke, supaya lebih menggali lagi ya. Betul Bu Mardiana. Kemampuan potensi dari si coach Iya, nanti. betul. Oke. Nah baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching nanti ya Bu Jura ya. Iya. Nah dari ketiganya kira-kira ada tidak yang akan dikembangkan secara spesifik? Ada Bu Mardiana. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi yang akan dikembangkan secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, gitu ya Bu Jura? Iya Bu Mardiana. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching nanti? Baik, indikator ketercapaian dari proses coaching yang saya lakukan adalah saya berharap dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dapat menuntun coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Oke, baik Bu Jura. Terima kasih atas waktunya ya Bu Jura. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan coachee. Dan nanti setelah proses coaching selesai, saya kembali akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Jura ya. Ya, baik Bu Mardiana. Oke, silakan Bu Jura. Terima kasih Bu Mardiana. Selamat siang Bu Roma. Selamat siang Bu Jura. Apa kabar Bu Roma hari ini? Kabar saya baik, tapi ini Bu Jura saya lagi ada sedikit masalah. Apa itu Bu Roma? Boleh saya tahu apa yang ingin Ibu bicarakan? Ini kan Bu, saya nih pengen gimana dapat solusi untuk menyelesaikan ada siswa yang belum bisa baca. Siswa di tingkat Ibu mengajar ada beberapa atau hanya satu atau beberapa lebih dari satu Bu yang tidak bisa membaca Bu? Nah ini kan Bu, saya kan wali kelas 6 nih. Iya. Jadi awalnya ada satu orang nih yang nggak bisa baca ya, yang dia dari kelas 5 naik kelas 6. Iya Bu. Nah terus ada tambah siswa baru, ada masuk siswa baru, Iya. pindahan. Iya. Nah kebetulan dia juga tidak bisa membaca, jadi satunya ada 2 orang lah yang tidak bisa baca di kelasan. Oh, jadi solusi yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita ini apa ya Bu?
Ya, saya sih pengennya bagaimana sih supaya siswa itu bisa membaca gitu. Bisa membaca. Jadi kalau saya ingin bertanya sih Bu, hal apa yang udah Ibu lakukan untuk agar siswa tersebut lebih meningkat lagi dalam membaca? Oke, Bu. Nah, tadi saya kan Bu, saya punya planning lah kan. Saya punya planning bahwasanya saya ingin membuat mereka seperti mengajarkan mereka membaca gitu, mengajar mereka membaca. Ya. Tapi saya buat jalurnya pulang sekolah, jadi kira-kira 1 jam pulang sekolah. Mereka berdua ini saya panggil kan, lalu mereka saya ajari membaca gitu. Yang membaca bagaimana mengajari anak kelas 1 loh Bu, mulai dari mengeja, karena mengeja mereka belum paham gitu. Iya Bu, luar biasa sekali ya Bu ya, cara Ibu untuk meningkatkan cara bacaan Ibu. Kalau saya tanya, kira-kira level membaca yang dari 1 sampai 10, kira-kira level berapa yang Ibu harapkan anak-anak yang tadinya tidak bisa membaca tersebut? Untuk peningkatan nilainya lah Bu, begitu maksud saya. Kalau saat ini kan mungkin level mereka membaca saya kasih level 5 kali Bu ya. Level 5, iya Bu ya. Saya harapkan setelah saya mengajari mereka membaca, mungkin saya planningnya sih kalau bisa 3 bulan ini mereka sudah bisa, walaupun belum lancar kali, yang pasti mereka sudah bisa membaca lah gitu. Jadi saya pengen menaikkan level mereka yang tadinya 5 menjadi 8 gitu. Luar biasa Bu. Jadi kalau level 8 maksimal level 8 maksud Ibu tadi. Luar biasa sih Bu. Memang sih kalau kita harapkan sebagai guru, kita harus mengharapkan anak tersebut lebih tingkat lagi, apalagi yang tadinya kelas 6 itu harus udah bisa membaca, nyatanya belum. Dan luar biasa sekali menurut saya Ibu mau melatih anak tersebut. Jadi menurut Ibu obrolan kita ini bagaimana Bu hari ini? Adakah solusi yang sudah tercapai? Ya, dari obrolan kita ini sangat bermanfaat bagi saya juga. Jadi saya udah dapat mendapatkan satu masukan begitu. Jadi saya lebih lebih semangat meningkatkan rencana saya ke depannya. Saya pengen bahwasanya anak saya itu nanti saya buat bimbingan membaca. Mungkin dalam target saya sih 3-4 bulan ini dia sudah bisa membaca sehingga dia bisa mengikuti pelajaran kelas 6 kan Bu. Kelas 6 ini kan istilahnya mereka ini paling sibuk ujian nantinya. Jadi saya harapkan dia bisa baca secepatnya, jadi dia bisa mengikuti pelajaran. Betul juga Bu, luar biasa Bu, harapan Ibu dan apa yang ingin Ibu buat saya rasa itu sangat bagus. Kedepannya kira-kira 3 bulan lagi ya Bu tadi yang Ibu katakan. Ya, semoga berhasil ya Bu apa yang Ibu harapkan, apa yang udah Ibu buat pembelajarannya, peningkatannya semoga berhasil. Itu saya harapkan juga untuk Roma dan anak-anak. Terima kasih Bu. Baik, semoga minggu depan kita bertemu lagi. Saya ingin tahu bagaimana peningkatan anak Ibu nantinya. Terima kasih Bu ya sudah mendengarkan curhatan saya. Iya, sama-sama Bu Roma. Oh ya Bu, saya permisi dulu ya Bu ya, masih ada bukan yang lainnya. Terima kasih Bu sudah melakukannya. Terima kasih Bu Roma. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu Roma. Permisi ya Bu. Oke, baik Bu Jura. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bu Jura? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan lancar Bu Mardiana. Alhamdulillah ya. Jadi setelah melakukan observasi tadi terhadap coach maupun coaching, ada sedikit pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Jura selaku coach dalam kegiatan coaching tadi. Bisa ya Bu? Bisa Bu, baik-baik. Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan ketercapaian yang akan Ibu inginkan? Baik Bu, tadi pada saat coaching saya sudah melaksanakan dengan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, baik. Berarti Bu Jura sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan
juga saya melihat Bu Jura sudah menanyakan tujuan percakapan coaching, mengidentifikasi masalah, mengarahkan coaching, mencanangkan aksi, dan menimbulkan rasa tanggung jawab coaching terhadap rencana yang akan dilakukannya. Selain itu saya juga tadi sudah mengamati Ibu sudah fokus, dalam artian Ibu sudah hadir dalam percakapan coaching tadi sepenuhnya. Ibu juga sudah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam percakapan coaching tadi. Baik, Bu Jura, tadi proses coachingnya sudah sangat baik. Semoga nanti Ibu semakin terampil dalam melaksanakan kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, ada satu lagi nih pertanyaannya, Bu Jura. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya ingin lebih mendalam alur Tirta supaya proses coaching berikutnya lebih baik lagi. Amin, semoga ya Bu Jura. Semoga. Ya, wah super sekali percakapan kita hari ini ya Bu Jura. Sekian dulu obrolan kita untuk hari ini. Sampai ketemu kita di lain kesempatan ya Bu Jura. Iya Bu Mardiana. Sampai ketemu di lain waktu Bu Mardiana. Oke, baik Bu Jura. Selamat pagi Bu Mardiana. Selamat pagi Bu Roma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Roma. Oh iya ini Bu Mardiana. Kemudian saya akan melakukan coaching ya Bu ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang akan saya sampaikan dulu. Boleh ya Bu Mardiana? Boleh, silakan Ibu Roma. Baik Bu. Nanti pada saat coaching, baik coach dan coaching itu akan saya amati ya Bu ya. Dan saya akan nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaches apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, dan jangan lupa ya Bu Mardiana, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu Mardiana kembangkan dalam percakapan coaching nanti kira-kira ya? Oke, baik Bu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam proses coaching itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, itu super sekali ya Bu ya. Jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi tersebut ya Bu ya. Nah, dari ketiganya kira-kira ada tidak ya yang akan dikembangkan secara spesifik begitu Bu? Ada Bu, nanti yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif gitu, dengan teknik rasa. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa hadir sepenuhnya dalam percakapan coaching nanti. Oke, jadi Bu mendengarkan aktif dengan teknik rasa ya Bu ya? Iya. Jadi kira-kira apa indikator ketercapaiannya Ibu yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching nantinya itu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching nanti yaitu saya berharap dengan mendengarkan secara aktif saya bisa memberdayakan potensi yang ada pada diri coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, super sekali Bu ya. Oke, baik Bu Mardiana, terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching itu Bu ya dengan coaching nantinya. Nah, nanti setelah proses coaching nanti selesai, saya akan boleh berbincang-bincang lagi ya dengan Ibu Mardiana. Oke, boleh Bu. Oke Bu, terima kasih Bu Mardiana. Assalamualaikum Bu Jura, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mardiana. Alhamdulillah sehat. Cuma saya ada mau sedikit ngobrol sama Bu Mardiana. Kira-kira Bu Mardiana bersedia ngobrol sebentar? Tentu saja bersedia Bu Jura. Kira-kira apa yang mau kita obrolin? Sebenarnya kondisi sekarang ini saya merasa kurang maksimal dalam melaksanakan pembelajaran di kelas karena saya amati ada satu siswa saya kurang fokus
dalam kegiatan pembelajaran dan ujung-ujungnya mengganggu teman-temannya, Bu. Oke, jadi kita akan membicarakan permasalahan Bu Jura dalam kegiatan pembelajaran di kelas, karena ada murid Bu Jura yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kira-kira Bu Jura pengen dapat apa dari obrolan kita hari ini? Saya ingin membantu siswa saya tersebut agar fokus dalam kegiatan pembelajaran dan tidak mengganggu teman-temannya sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Kalau menurut Bu Jura, kira-kira murid yang fokus itu murid yang bagaimana? Menurut saya, murid yang fokus itu murid yang dapat mengikuti pembelajaran, bersemangat, antusias saat pembelajaran, dan tidak mengganggu teman-temannya, Bu Mardiana. Oke, jadi kalau misalnya kita buat level 1 sampai 10 nih, kalau yang level 1 misalnya sudah fokus dalam pembelajaran, kalau yang level 10 belum fokus. Kira-kira si murid tadi ada di level berapa, Bu Jura? Kalau berdasar pengamatan saya, Bu, murid saya itu berada di level 4, Bu. Level 4 ya, Bu Jura. Kira-kira Bu Jura pengen melihat si murid tadi tingkat fokusnya di level berapa? Saya berharap murid saya itu berada di level 8, Bu. Oke, nah kira-kira apa yang bisa Bu Jura lakukan untuk membantu murid tersebut agar tingkat fokusnya berada di level 8? Sebenarnya itu yang saya pikirkan. Apa yang bisa membantu murid saya tersebut untuk mencapai level 8 yang saya harapkan itu, Mardiana. Oke, kalau menurut pengamatan Bu Jura, murid tersebut senangnya itu dalam pelajaran apa dan kegiatan yang bagaimana yang membuat murid tersebut bisa lebih tertarik dan fokus? Kalau dari pengamatan saya, Bu, anak tersebut hobinya itu menggambar dan kegiatan-kegiatan praktik membuat suatu produk. Dia fokusnya ke situ, Bu Mardiana. Oke, berarti ketidakfokusan murid tersebut ada hubungannya dengan gaya belajarnya ya, Bu Jura? Iya, Bu Mardiana. Nah, kalau begitu kira-kira apa rencana Bu Jura untuk meningkatkan angka fokus si murid tersebut? Ya, sebenarnya mungkin saya butuh ngobrol terlebih dahulu dengan murid tersebut untuk bertanya secara langsung kegiatan pembelajaran yang dia minati dan bisa membangkitkan semangat belajarnya. Begitulah kira-kira, Bu Mardiana. Oke, bagaimana Bu Jura bisa melakukan hal itu? Saya akan meluangkan waktu untuk berbicara dengan murid tersebut. Kapan kira-kira kegiatan tersebut akan Bu Jura lakukan? Dalam minggu ini juga, Bu Mardiana. Oke, setelah melakukan pertemuan tersebut, apa yang akan Bu Jura lakukan sebagai aksi nyata Bu Jura dalam pembelajaran? Saya akan menyusun kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan gaya belajar murid agar murid bisa tertarik dalam pembelajaran dan bisa lebih fokus dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik Bu Jura. Nah, kira-kira dari sesi ngobrol ini apa yang Bu Jura dapatkan? Di awal saya masih bingung menemukan solusi dari permasalahan ini. Mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Akhirnya saya bisa memutuskan untuk melakukan aksi pertama, yaitu mengajak murid untuk ngobrol, bertanya pembelajaran yang bagaimana yang dia minati, walaupun sebenarnya saya sudah punya data berdasarkan hasil observasi, namun saya ingin mengetahui langsung dari murid tersebut. Kemudian saya akan merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan gaya belajar murid. Oke, nah kemudian kira-kira komitmen seperti apa yang dilakukan agar rencana ini berjalan dengan baik sesuai rencana? Saya akan konsisten mengamati perubahan murid saya untuk melatih fokusnya serta berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah
dalam pengembangan kegiatan pembelajaran di kelas dengan memperhatikan kesiapan belajar murid, gaya belajar murid, minat murid, sehingga pembelajaran benar-benar berpusat pada murid, Bu Mardiana. Wah, super sekali ya Bu Jura ya. Semoga rencananya berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Bu Jura setelah kita melakukan sesi ngobrol ini? Saya menjadi lebih lega dan bersemangat untuk melaksanakan rencana saya agar proses pembelajaran di kelas benar-benar maksimal dan bermakna bagi murid-murid saya, Bu. Oke, kalau begitu kita ketemu minggu depan ya Bu Jura. Saya sudah nggak sabar pengen dengar cerita Bu Jura setelah melaksanakan aksinya. Baik, Bu Mardiana, kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Baik Bu Mardiana, bagaimana tadi hasil proses coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Roma, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Iya Bu ya. Syukur ya Bu. Nah, tadi setelah melakukan observasi terhadap coach dan coaching, ada sedikit pertanyaan yang Ibu kepada Ibu Mardiana selaku coach dalam kegiatan coaching tadi. Boleh silakan Bu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan ya pada saat coaching tadi terkait pencapaian yang diinginkan Ibu? Baik Bu, pada saat coaching saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta yang terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan bagaimana tanggung jawab setelah melaksanakan rencana aksi. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching untuk menemukan sendiri solusinya dari permasalahan dirinya serta menemukan langkah-langkah apa untuk melaksanakan aksinya. Oke, baik Ibu ya. Berarti Ibu sudah berhasil lah ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, dan dari hasil pengamatan saya tadi, saya juga tadi sudah melihat bahwa Bu Mardiana tadi sudah menanyakan tujuan pencakapan coaching, mengidentifikasi masalah, juga mengarahkan coaching, merencanakan aksi dan menimbulkan rasa tanggung jawab kepada coaching terhadap rencana yang akan dilakukannya ke depan. Nah, selain itu, saya tadi juga mengamati Ibu sudah fokus ya dalam artian maksudnya sepenuhnya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi ya dengan baik ya Bu ya. Nah, baik ya Bu ya, Ibu memang luar biasa proses coaching hari ini. Semoga Ibu semakin terampil dalam melakukan proses coaching berikut-berikutnya ya Bu ya. Nah, oh iya, ada satu lagi pertanyaan, boleh Ibu? Boleh silakan Ibu. Nah, untuk kedepannya Ibu, apalagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi telah dilaksanakan tadi? Yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya Bu, yaitu mendalami lagi proses coaching dengan alur tirta supaya saya bisa melaksanakan coaching itu lebih maksimal lagi. Iya, amin ya Bu ya. Nah, semoga ya Bu ya, apa yang Ibu rencanakan itu berhasil ya. Mungkin ucapan kita hari ini Bu Mardiana cukup sekian ya Bu ya obrolan kita hari ini. Kita sampai ketemu di lain waktu. Ya, semoga kita selalu sehat-sehat, kita dapat berjumpa kembali gitu ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Sampai jumpa. Selamat pagi, Bu Roma. Selamat pagi Bu Zura. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Roma? Oh, kabar saya baik-baik saja Bu Zura. Oh iya, Bu Roma, ini akan melakukan coaching ya, Bu? Oh iya Bu, boleh Bu, silakan Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang akan saya sampaikan dulu. Boleh ya, Bu Roma? Boleh Bu, silakan. Baik. Nanti pada saat coaching, baik coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Seperti apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa ya Bu Roma, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Dan jangan lupa ya Bu Roma, diantaranya kemitraan, proses kreatif
kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu Roma kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Ya, oke Bu, terima kasih Bu. Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan Bu itu pastinya kompetensi coaching yang Ibu katakan tadi ya, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik, jadi Ibu ini mengembangkan ketiga kompetensi coaching ya Ibu. Nah, dari ketiganya, kira-kira ada tidak yang akan dikembangkan secara spesifik? Ada Bu, yang ingin saya kembangkan itu secara spesifik itu Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke baik, jadi yang akan dikembangkan secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaiannya yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching nanti? Oke, indikator yang ingin saya capai ya dari proses coaching nantinya, saya ingin berharap itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu, saya dapat menuntun coaching untuk menemukan solusi dari masalahnya. Oke, baik Ibu Roma, terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan coaching. Dan nanti setelah proses coaching, kita akan berbincang-bincang lagi ya Ibu. Ya Ibu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Roma, apa kabar? Selamat siang Bu Nana. Bu Nana apa kabar ya? Alhamdulillah sehat juga Bu Roma. Sebenarnya saya mau ada sedikit ngobrol mengenai permasalahan pembelajaran di kelas. Kira-kira Bu Roma ada waktu untuk kita ngobrol sebentar Bu Roma? Oh, tentu Bu, kebetulan saya ada jam kosong Bu. Boleh silakan. Oke, baik Bu Roma. Sebenarnya Bu Roma, dalam kegiatan pembelajaran itu ada permasalahan, antara lain itu ada beberapa murid saya yang dalam kegiatan pembelajaran motivasinya menurun dari waktu ke waktu gitu, sehingga saya melihat waduh ini anak-anak kenapa menurun ya motivasi belajarnya begitu Bu Roma. Oh, jadi Ibu ini ya masalahnya itu motivasi belajar siswa ya, semakin lama semakin menurun. Nah, kira-kira saya mau tanya nih Bu, ada berapa murid Ibu di kelas ya Bu? Yang saya amati yang ada penurunan motivasi itu sekitar 5 orang Bu. Oh, 5 orang ya Bu ya. Oh, banyak juga ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira Bu Mardiana pengen dapat apa nih dari percakapan kita hari ini gitu? Saya berharap Bu Roma dari percakapan kita ini saya menemukan solusi bagaimana saya meningkatkan kembali motivasi belajar siswa-siswa saya ini seperti semula gitu Bu Roma. Nah, kalau menurut Bu Mardiana sendiri ya, anak yang memiliki motivasi dalam kegiatan pembelajaran itu seperti apa gitu? Kalau menurut saya ya Bu Roma ya, murid-murid yang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran itu adalah murid yang aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran, merespon pembelajaran dengan baik, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian mereka bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Oke, ya. Nah, ini kira-kira ini kita agak pakai level gitu ya. Nah, menurut Ibu ya dari level 1 sampai 10. Nah, menurut Ibu yang saat ini tuh motivasi belajarnya itu saat ini level berapa lah menurut Ibu? Dari yang saya amati ya Bu Roma, itu mereka sekitar ada level 5 Bu Roma. Masih level rendah ya Bu ya, level 5. Nah, Bu Mardiana nih ya, pengen lihat paling baik tuh sesuatu di level berapa gitu? Pengennya tercapai level berapa gitu? Saya sih pengennya mereka kembali ke level awal mereka sih. Level awal mereka tuh sekitar 9 sampai 10 Bu Roma. Tapi mengingat dalam waktu yang beberapa saat ini saya pengen mereka mencapai level yang 8 pun sudah sangat bagus gitu Bu Roma. Tadi kan Ibu bilang Ibu ya, motivasi belajar mereka tuh menurun. Nah, menurut Ibu ya kira-kira penurunan motivasi belajarnya itu seperti apa itu? Penurunan motivasi belajar yang saya lihat dari murid-murid saya ini Bu Roma, itu mereka sering meninggalkan kelas, kemudian mereka juga mengumpulkan tugas itu terlambat, bahkan ada yang nggak mengumpulkan tugas kalau tidak diingatkan. Kemudian semangatnya dalam kegiatan pembelajaran
tidak ada apa dari diri sendiri gitu Iya, ya, dari kesadaran diri sendiri. Nah, kira-kira pernah nggak ya Ibu Mardiana melakukan upaya gitu untuk melaksanakan untuk mengatasi masalah itu? Ada nggak upaya yang pernah Ibu Mardiana lakukan? Pernah Bu Roma. Jadi saya sudah pernah memanggil beberapa murid saya tersebut, kemudian menanyakan kepada mereka mengapa motivasi belajar mereka itu semakin lama saya amati semakin menurun, dan ternyata mereka menjawab bahwasanya motivasi belajar mereka yang menurun itu karena mereka kelelahan Bu Roma. Karena selain mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, mereka juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler gitu, seperti kegiatan perlombaan, kegiatan turnamen seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang mungkin namanya anak-anak ya, mungkin mereka belum pandai mengatur waktu, memanajemen waktu, sehingga mereka kadang fokus di satu hal yang sedang mereka lagi seru-serunya nih, sehingga kegiatan pembelajarannya jadi menurun begitu. Nah, jadi tadi berarti karena apa ya? Karena mereka lelah melakukan ekstrakurikuler ya, jadi mereka nggak terlalu konsen belajar gitu. Nah, pada saat itu tuh, apakah Ibu ada menemukan solusi untuk masalah itu? Apakah Ibu ada menemukan solusi? Bagaimana sih untuk mengatasi masalahnya? Gitu? Nah, pada saat itu saya sudah menasihati murid-murid saya agar kembali meningkatkan motivasi belajarnya lagi, bisa membagi waktu seperti itu, dan mereka juga sudah meminta maaf gitu dan janji akan memperbaiki lagi nih motivasi belajarnya gitu. Tapi setelah saya amati itu memang sudah kembali seperti posisi awal, tapi itu hanya bertahan sebentar gitu. Setelah itu mereka kembali lagi menurun lagi gitu, sehingga mengakibatkan penurunan prestasi mereka. Nah, hal itu juga banyak juga ditanyakan oleh bahkan orang tua mereka sendiri begitu. Begitu ya. Nah, kira-kira Ibu ya, apa yang bisa Ibu Nana lakukan supaya motivasi belajar siswa itu kembali lagi seperti semula? Sebenarnya itu yang saya pikirkan Bu Roma. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk kembali meningkatkan motivasi belajar murid-murid saya tersebut Bu Roma. Iya Bu ya. Nah, kalau begitu nih Bu ya, apa sih kira-kira rencana kedepannya Ibu Mardiana untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak murid itu ya Bu ya? Siapa kira-kira yang bisa berkoordinasi untuk membantu Ibu Mardiana untuk melaksanakan rencana aksi yang akan Ibu pikirkan? Saya sudah terpikirkan nih Bu Roma, saya akan berkolaborasi dengan wakil kesiswaan, kemudian dengan guru BK-nya, kemudian dengan guru olahraga juga, dan dengan orang tua siswa pastinya, itu untuk memantau kegiatan anak-anak ini agar seimbang antara kegiatan pembelajaran di kelas dengan kegiatan pembelajaran ekstrakurikulernya. Nah, kira-kira nih Bu ya, kapan kegiatan rencana aksi yang Ibu rencanakan itu akan Ibu laksanakan? Secepatnya Bu Roma gitu, karena kalau dibiarin makin lama ini nanti takutnya malah lebih tidak baik lagi gitu untuk muridnya gitu. Makanya kemungkinan ini dalam minggu ini akan saya laksanakan. Oke, luar biasa sekali Bu ya, rencana ke depan yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak Ibu di kelas ya. Nah, ini Bu ya, kita tadi dari obrolan kita ini nih, apa sih yang dapat Ibu Mardiana dapatkan dalam sesi obrolan kita ini? Awalnya waktu saya sedang mengalami masalah ini saya masih bingung Bu Roma, kira-kira apa dulu nih langkah yang harus saya lakukan. Tapi dari sesi ngobrol kita ini saya bisa memutuskan gitu bahwasanya saya harus melaksanakan kolaborasi dengan seperti tadi saya katakan, kolaborasi dengan wakil kesiswaan, dengan guru BK, dengan guru olahraganya, dan dengan orang tuanya gitu untuk memantau si murid-murid kami ini. Oke Bu, nah ini Bu, komitmen ini Bu ya, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk rencana aksi Bu ini supaya berjalan dengan baik sesuai yang sudah Ibu rencanakan? Oke, baik Bu Roma. Saya pikir saya akan terus konsisten untuk berkolaborasi dengan wakil kesiswaan, dengan guru BK dan guru olahraga, juga dengan orang tua tentunya, untuk terus memantau dan merangkul murid-murid kami ini supaya mereka bisa
tetap menyeimbangkan kegiatan pembelajarannya. Begitu. Oke, luar biasa sekali Bu ya rencana Ibu ini. Semoga kedepannya rencana apa yang sudah Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu Mardiana setelah kita ngobrol-ngobrol di sini? Wah, saya merasa lega Bu Roma tadi atas obrolan kita hari ini, sehingga saya menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri. Gitu loh. Iya Bu ya. Tapi saya juga senang nih mendengarkan curhatan Ibu Mardiana. Nah, nanti ya Bu Mardiana kan sudah punya rencana nih. Nah, jadi mungkin minggu depan nih bolehlah kita ngobrol lagi. Saya ingin mendengar bagaimana sih rencana yang sudah Ibu Mardiana sudah sampai sejauh mana rencana yang Ibu Mardiana laksanakan. Boleh Bu ya? Boleh Bu. Boleh Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Roma sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih juga atas waktunya ya Ibu. Terima kasih kembali Bu. Baik Bu Roma, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Oh iya Bu, tadi prosesnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu Zura. Alhamdulillah. Nah, tadi setelah melakukan observasi terhadap coach dan coaching, ada sedikit pertanyaan yang Ibu kepada Ibu Roma selaku coach dalam kegiatan coaching tadi. Oh iya Bu, apa itu Bu? Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi terkait ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, tadi Bu pada saat coaching itu saya sudah melaksanakan dengan alur cerita ya Bu ya, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tadi ya Bu ya, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Berarti Ibu Roma sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Dan dari hasil pengamatan saya, tadi juga saya sudah melihat Bu Roma menanyakan tujuan percakapan coaching, mengidentifikasi masalah, mengarahkan coaching, merencanakan aksi, dan menimbulkan rasa tanggung jawab coaching terhadap rencana yang akan dilakukan. Selain itu, saya juga tadi mengamati Ibu sudah fokus dalam artian hadir sepenuhnya dalam percakapan. Ibu juga sudah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan dengan coaching. Baik ya Bu, luar biasa proses coaching hari ini. Semoga Ibu terampil dalam melaksanakan proses coaching berikutnya. Oh iya, ada satu lagi pertanyaan. Boleh ya Bu? Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan proses coaching ini? Ya, oke Bu. Nah, saya untuk kedepannya ingin mengembangkan kompetensi yang mendalami alur cerita itu Bu, supaya nantinya kan Bu proses coaching itu dapat berjalan lebih baik lagi. Amin, semoga ya Ibu ya. Wah, super sekali percakapan kita hari ini. Baik Bu Roma, cukup sekian dulu obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di kesempatan lainnya Bu Roma. Ya Bu Zura, baik Bu Zura, terima kasih Bu Zura. Sampai ketemu Ibu. Sama-sama Bu Roma. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu.